Selamat siang. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Pak. Oke, Siang, Kak. salam sehat. Alhamdulillah, Pak. Oke, kalau saya lihat pesertanya ya tinggal 2 orang lah ya. Di terdaftar itu ada 35, sekarang yang ikut sudah 30 berapa nih? 31 ya. 32, barusan ada masuk lagi ya. Jadi sebagian besar sudah ikut. Hanya satu pertanyaan sebelum kita mulai. Indah Kusmartini, kenapa masuknya sebagai guest ya? Indah Kusmartini, kenapa masuk sebagai guest? Ini 205, 105, atau 248 nih? Ternyata dia lift ya. Mungkin salah masuk ya. Baik, jadi kuliah KI 5022. Nah, di semester ini ada beberapa perubahan pada sistem perkuliahan ya. Jadi yang biasanya kita hanya menggunakan MS Teams sama kuliah ITB ACID. Nah, di semester ini ada platform baru yaitu EduNext. Nah, tentu saja MS Teams ini ada linknya di sana ya, ada tautan yang bisa Anda klik untuk masuk ke MS Teams. Tapi bisa juga Anda langsung ke MS Teams tanpa melewati EduNext. Atau bisa juga lewat ke CX ya, ke Akademik ITB ACD. Di sana juga ada di jadwal ya, ada juga link untuk masuk ke MS Teams. Jadi terserah Anda nyaman menggunakan yang mana, silahkan saja. Nah, lalu materi kuliah sebagian sudah diupload ke EduNext, tapi ada kemungkinan juga akan diupload ke kuliah ITB ACID. Nah, platform apa yang akan digunakan untuk ujian nanti kita tentukan belakangan lah. Apakah kita akan menggunakan EduNext atau kita akan menggunakan seperti biasa kuliah ITB ACID. Nantilah belakangan kita tentukan yang mana yang akan kita gunakan. Masuk ke MS Teams atau masuk ke EduNext ada masalah nggak? Kalau MS Teams nggak ada masalah, Pak. Kalau EduNext belum coba. Sekali-sekali masuk ke EduNext karena di mana? Ya, Pak, Karena nanti akan dicoba. Ya, karena ada kemungkinan juga mungkin ada pengumuman atau ada info yang justru simpannya di EduNext. Oke, itu sekedar sebagai informasi awal. Nah, lalu mata kuliah ini KI 5022 kuliahnya hari Senin. Agak mabok kayaknya karena kuliahnya dari jam 1 sampai jam 4 ya, 3 jam ya. Saya kira bukan cuma Anda yang bisa mabok kuliah 3 jam, tapi dosennya juga mungkin akan mabok ngasih kuliah 3 jam ya. Apalagi kalau misalnya sebelumnya ada kuliah yang lain gitu ya. Jadi kita lihatlah seperti apa nanti jadinya, apakah
akan diisi penuh atau diisi sebagian saja, tergantung nanti di masing-masing dosennya. Nah, saya sebut masing-masing dosennya karena mata kuliah ini pada semester ini diisi oleh diampu oleh 3 dosen, saya sendiri, lalu ada Pak Handajaya, dan ada Pak Yudhistira, Pak Yudis. Kami akan bergantian mengisinya sesuai dengan topik-topik yang kami sudah bagi. Untuk topik-topik tertentu akan diajarkan oleh siapa gitu ya. Nah, kalau lihat pesertanya ini mulai dari 105 ada, 205 ada, lalu 248 juga ada. 248 ini magister pengajarannya. Angkatannya juga bervariasi, mulai dari 2018, ada 2017, ada 2020, ada 2021 ya. Jadi cukup beragam angkatan yang ambil ya. Tentu saja tergantung dari posisi kurikulum masing-masing ya. Baik, sampai di situ ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut ke bagian sedikit pengantar lah. Baik, kalau tidak ada, saya akan coba share screen. Oke, apakah PPT-nya udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Jadi kalau saya lihat pesertanya, ada beberapa yang muka-muka lama gitu ya, yang semester lalu ngambil ngambil ansus gitu, atau ngambil apa gitu ya di semester lalu. Baik, kita mulai saja dengan pengantar tentu saja. Oh ya, sebelum lupa, jadi untuk kuliah selanjutnya kita akan menggunakan selalu MS Team ya. Nah, KI 5022 ini 3 SKS ya. Jadi tentu saja kuliahnya akan ada 3 jam per minggu. Entah akan diisi penuh atau tidak, itu nanti gimana nanti saja, tergantung bahan kuliah yang akan diajarkan ya. Mungkin akan dipotong di beberapa bagian. Hanya kuliah saja, praktikumnya tidak ada. Aturan mainnya nanti mungkin Pak Handajaya atau aturan main kuliah mungkin Pak Handajaya atau Pak Yudis nanti akan memberikannya lebih detail. Nah, di bagian pengantar ini coba kita lihat apa sih yang diharapkan dari mata kuliah ini. Jadi outcomes dari mata kuliah ini diharapkan nanti Anda yang mengikuti mata kuliah ini bisa mengidentifikasi permasalahan, tentu saja permasalahan kimia analitik untuk lingkungan, dan menetapkan metodologi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan analisis lingkungan. Makanya disebut sebagai kimia analitik lingkungan. Luaran lain itu diharapkan Anda bisa mencari, lalu mengintegrasikan, lalu mengolah informasi dengan apa-apa yang diperlukan pada kimia analitik lingkungan tentu saja.
Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah setelah masalahnya diketahui, diidentifikasi, metodologinya ditetapkan yang sesuai dengan masalah yang sudah diidentifikasi, lalu bagaimana mencari, mengintegrasikan dan mengolah informasi, dan tentu saja bagaimana mendapatkan informasi tersebut, tentu harus bisa disampaikan dengan baik apa yang sudah diperoleh, mulai dari permasalahannya apa, metodologinya apa, lalu data yang diperlukan atau informasi yang diperlukan apa, dan bagaimana cara memperoleh informasi itu. Nah, itu harus bisa disampaikan atau dipublikasikan lah, seperti itu kira-kira dalam forum-forum ilmiah, tentu saja ini di ujung sekali, baik di tingkat nasional atau di tingkat internasional. Jadi itu yang diharapkan dari mata kuliah ini. Oleh sebab itu, nanti di bagian akhir dari mata kuliah ini ada beberapa minggu sesi presentasi dari masing-masing peserta kuliah. Nah, itu untuk menunjang luaran atau outcomes yang terakhir tadi, yang ketiga. Jadi bagaimana menyampaikan informasi yang sudah diperoleh untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini topik bahasan yang akan kita bahas pada semester kali ini. Tentu saja dalam mata kuliah Kimia Analitik Lingkungan. Biasanya disingkat saja, ada yang nyingkatnya Kimia Analitik Lingkungan ini sebagai kinaling, ya. Atau ada yang nyingkatnya sebagai AEC, ya. EAC, ya. Environmental Analytical Chemistry. Bagus-bagusnya mah disingkat kinaling kali, ya. Lebih gampang diingat. Nah, jadi yang bagian pertama yang akan kita lihat hari ini itu adalah pengantar dan terminologi yang digunakan, serta beberapa contoh kasus masalah lingkungan. Jadi kita harapkan melalui topik yang pertama ini kita bisa membedakan atau kita bisa merangkum atau mengintegrasikan antara kimia analitik, kimia lingkungan, dan dirangkum menjadi kimia analitik lingkungan. Nah, terminologinya tentu saja akan berbeda. Terminologi kimia analitik itu apa? Terminologi kimia lingkungan itu apa? Dan terminologi kimia analitik lingkungan itu seperti apa? Lalu kita akan lihat beberapa hal yang terkait terutama dengan kasus-kasus lingkungan. Jadi capaian yang diinginkan itu paling tidak Anda memiliki wawasan mengenai lingkungan dan permasalahannya. Jadi tidak saja sekedar mengetahui masalahnya apa, seperti yang kita tunjukkan tadi, tapi Anda bisa mengidentifikasi masalahnya apa, lalu mencari metodenya seperti apa untuk menyelesaikan masalahnya, lalu menginformasikannya seperti apa. Itu bagian pengantar, dan itu yang akan kita bahas di hari ini. Bagian kedua itu adalah ruang lingkup dan permasalahan. Jadi apa ruang lingkup dari kimia analitik lingkungan dan permasalahan-permasalahan yang mengikuti atau yang bisa ditemui pada persoalan kimia analitik lingkungan. Paling jelasnya adalah masalah apa sebetulnya sehingga analisis lingkungan itu berkembang menjadi satu, bisa saya katakan berkembang menjadi satu disiplin ilmu tertentu. Nah, di sini Anda diharapkan bisa mengenal
tentang apa itu analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, dan bagaimana peran ahli kimia analisis lingkungan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lingkungan. Jadi kalau Anda baca dengan baik bagian kedua ini, kita tidak selesai hanya sekedar menentukan konsentrasi tertentu dari senyawa tertentu, dari unsur tertentu di lingkungan. Tapi kita juga harus bisa menginterpretasinya atau bisa menjadikannya suatu informasi runut dan lengkap yang bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan. Nah, itu adalah topik yang kedua. Yang ketiga itu adalah mengenai pengenalan jenis bahan. Nah, bahan-bahan yang kita bisa peroleh dari lingkungan dan sering digunakan sebagai objek analisis atau secara langsungnya kita sebut sebagai sampel yang kita peroleh dari lingkungan, itu harus dikelompokkan. Yang paling sederhana tentu saja mengelompokkannya dalam senyawanya sebagai bahan organik atau bahan anorganik. Tetapi tidak hanya sekedar sampai di situ, bisa mengenal mana yang sampel yang merupakan bahan organik dan sampel yang merupakan bahan anorganik, tetapi diharapkan juga bisa mengelompokkan sampel uji serta asal sampelnya. Jadi misalnya pengelompokan sampel ujinya seperti apa, asalnya seperti apa, apakah berasal dari udara, air, tanah, dan juga bukan hanya sekedar sampai di situ. Yang sangat penting juga selain hal tersebut adalah kita harus tahu dengan pasti riwayat dari sampel tersebut. Jadi riwayatnya, kenapa dia, kalau kita ngambil sampel udara misalnya, maka paling tidak kita harus tahu riwayat dari lingkungan di sekitar tempat mengambil sampel udara tadi, atau air, atau tanah, atau yang lain. Oke. Nah, tentu saja ada hal lain yang perlu diperhatikan di sini. Kalau kita lihat di sini cuma dibagi menjadi udara, atau lebih luasnya adalah atmosfer, lalu ada air yang kita sebut sebagai hidrosfer, ada tanah yang kita sebut sebagai litosfer. Ada sfer lain yang penting yang sepertinya tidak dimasukkan di sini, tapi itu menjadi sangat penting, itu adalah selain atmosfer, hidrosfer, dan litosfer, ada sfer lain yang kita sebut sebagai biosfer. Nah, biosfer ini menjadi sangat penting dalam permasalahan analisis lingkungan. Kenapa? Karena ternyata beberapa komponen yang awalnya hanya ada di tanah, itu bisa pindah ke udara bukan karena proses penguapan, atau yang awalnya ada di air lalu pindah ke udara bukan karena proses penguapan. Demikian juga yang awalnya ada di tanah lalu pindah ke air bukan karena proses pelarutan, tetapi melalui transfer dan transformasi yang melalui biosfer atau melalui makhluk hidup. Nah, itulah menjadi sangat penting juga memasukkan apa yang kita sebut sebagai biosfer. Contoh yang paling sering diambil itu adalah bagaimana misalnya mineral-mineral, sambil contoh yang paling sering dipakai untuk menggambarkan ini itu adalah bagaimana sebetulnya mineral-mineral arsen yang ada, karena mineral tentu saja dia ada di tanah, lalu dieksplorasi dan eksploitasi, lalu menjadi pigmen warna. Nah, setelah menjadi pigmen warna, lalu digunakan sebagai pewarna pada wallpaper atau kertas dinding ya. Nah, ternyata
pada saat digunakan sebagai pewarna pada kertas dinding, ditempelkan ke dinding, lingkungan dari dinding tentu saja akan sedikit lembab atau bahkan lembab gitu ya, sehingga di sana bisa tumbuh mikroorganisme antara yang ada di antara wallpaper dan dindingnya. Nah, mikroorganisme ini bisa mentransformasi arsen yang dari pigmen warna tadi menjadi senyawa lain yang bersifat volatil atau yang mudah menguap. Nah, dengan demikian kita bisa lihat bahwa arsen yang mula-mula sebagai mineral yang ada di tanah, dengan bantuan mikroorganisme seperti yang kita sebutkan tadi, dia bisa pindah ke udara atau ke atmosfer melalui transfer dan transport ya. Jadi baik kalau dalam hal ini transportnya, jadi dia pindah dari tanah ke udara itu melalui suatu transformasi senyawa ya. Jadi awalnya entah itu mineral apa, lalu keluar sebagai atau di ujung setelah dirubah oleh mikroorganisme itu menjadi senyawa arsen yang volatil atau yang mudah menguap dan akhirnya sampai ke atmosfer atau udara. Kalau Anda sering atau suka membaca sejarah, coba baca sejarah dari Napoleon Bonaparte. Napoleon itu kan diasingkan di Pulau Elba ya, dan dia meninggal di sana. Diperkirakan atau dicurigai meninggalnya itu karena keracunan arsen dari wallpaper yang digunakan di kamar tidurnya. Nah, itu mengenai pengenalan jenis bahan. Hal penting lain juga misalnya kalau sampel ini tadi entah itu dari udara, air, dan tanah, tentu adalah bagaimana cara mengambilnya. Jadi yang keempat ya, bagaimana cara mengambil sampelnya, sampelnya, dan yang di ujung tentu saja bagaimana memilih metode dan desain metode analisis yang akan digunakan. Nah, di sini tentu saja kita tidak bisa bahas secara keseluruhan karena tentu metodenya banyak, cara ngambil sampelnya juga banyak. Ya. Maka kita hanya akan batasi di beberapa bagian. Jadi ada pengambilan sampel, caranya seperti apa. Lalu kita akan bahas sedikit mengenai metode-metode analisis standar yang telah ada, serta sedikit mengenai tren pengembangan metode analitik yang baru tentu saja. Nah, diharapkan di sini Anda akan memiliki wawasan mengenai metode pengambilan sampel, analisis standar, ya, metode analisis standar maksudnya di sana yang sudah ada, serta metode-metode analitik yang baru atau tren dari pengembangan metode analitik. Nah, hal yang sangat penting, karena kalau Anda tahu bahwa siklus pengerjaan analisis atau siklus pengerjaan kimia analitik itu tentu saja dimulai dari sampling sampai terakhir setelah pengolahan data, ada laporan, lalu interpretasi, lalu ada bagaimana menyebarkan atau bagaimana memanfaatkan informasi yang diperoleh. Jadi paling awal itu adalah tentang sampelnya sendiri. Jadi tidak saja penting bagaimana memilih metodenya, metode sampling tentu saja dalam hal ini, tetapi juga sangat penting adalah memilih sampel yang akan dianalisis. Oke, saya ambil contoh misalnya, kalau kita bicara mengenai lingkungan, ambil saja yang sederhana misalnya lingkungan air ya. Kalau kita ingin menentukan apakah suatu badan air atau suatu lingkungan air, biasanya disebut sebagai badan air, itu kita curigai sudah terpolusi.
Maka yang pertama dipikirkan bukan cara mengambil sampelnya, tapi dari badan air tersebut atau dari lingkungan air tersebut, sampel apa yang kita harus ambil. Apakah airnya atau yang lain. Oke, ada yang bisa buka mic? Kira-kira kalau kita ingin mengetahui apakah badan air itu sudah tercemar atau tidak, maka sampel yang diambil disampling orang yang sedang berenang di sungai gitu. Oke, ada mic atau yang apanya yang harus disampling? Endapan yang ada di sana, Pak ya? Kenapa? Endapan yang ada di air sungainya. Endapan maksudnya apa tuh? Sedimen maksudnya? Iya, selain airnya kan juga ada sedimennya yang perlu diperhatikan. Ya, sedimen. Kenapa mesti sedimennya yang diambil? Kan selalu ada pertanyaan, kalau begini kenapa begitu? Kenapa mesti sedimennya yang diambil? Kenapa bukan airnya saja? Kan lebih mudah. Nyempling air dibanding nyempling sedimen kan lebih susah. Itu nyempling sedimen harus ada peralatan khusus tuh untuk nyempling sedimen. Kalau nyempling air kan pakai botol juga selesai itu. Atau pakai gayung juga udah beres tuh kalau cuma nyempling air. Kenapa mesti sedimen yang diambil? Kalau kita ingin melihat ada tidaknya apakah suatu badan air itu sudah terpolusi atau tidak. Oke, ada usulan untuk menjawab itu. Sederhana saja sebetulnya. Gimana? Ada suara yang terdengar? Mungkin karena ini Pak, karena kan tidak semua pencemarnya itu dia terapung atau ada di badan airnya. Jadi kan ada beberapa pencemarnya yang memang mengendap gitu Pak, yang ada di bagian sedimennya. Nah, kalau kebetulan pencemarnya ngapung gitu gimana? Jadi yang pertama perlu dipahami bahwa kalau kita ingin melihat polutan atau pencemaran secara keseluruhan, maka sampling itu tidak boleh apa yang disampling itu tidak boleh menggambarkan keadaan temporer ya. Kalau kita sampling airnya, maka itu adalah keadaan yang temporer. Kalau kebetulan malamnya hujan deras, pagi-pagi Anda sampling airnya, maka tentu saja kadarnya, konsentrasinya akan terencerkan oleh air hujan yang turun semalam sebelumnya. Tetapi banyak polutan yang sebetulnya terakumulasi pada atau dikatakan sebagai terabsorpsi gitu ya, atau bisa terakumulasi pada sedimen. Nah, oleh sebab itu kenapa mengambil sampel sedimen untuk pencemaran air itu jauh lebih mencerminkan keadaan sebenarnya dari suatu badan air, karena proses akumulasinya itu kan tidak berjalan hari ini saja, tapi itu bisa berjalan sejak bertahun-tahun sebelumnya dan terakumulasi pada sedimen. Oleh sebab itu sampling sedimen biasanya lebih banyak digunakan untuk melihat pencemaran di badan air. Selain sedimen, ada bahan lain yang bisa digunakan supaya bisa mencerminkan dengan baik polusi yang terjadi atau cemaran yang terjadi. Mikroorganismenya Pak? Iya, betul. Jadi seperti kita sebutkan tadi, kita tidak bisa hanya melihat atmosfer, litosfer, hidrosfer, tapi di situ ada biosfer ya. Jadi kita bisa mengambil sampel biota yang hidup di sana ya.
Karena biota juga sama dengan sedimen, kalau airnya tercemar tentu dia juga akan paling tidak akan mencemari biota yang ada di sana. Sehingga kalau kita dapatkan sampel biotanya, hasil analisis dari biota itu bisa mencerminkan tingkat polusi pada suatu badan air atau di udara atau bahkan di tanah ya. Nah, jadi itu yang akan dibahas di jenis bahan dan cara pengambilan sampelnya ya. Jadi sampel apa yang harus diambil, lalu caranya ngambil sampelnya seperti apa, dan analisis-analisis standar yang ada, serta bagaimana tren pengembangan metode analisis yang baru. Kenapa diperlukan tren atau perlu dilakukan pengembangan metode-metode analisis, walaupun metode analisis standar itu sebetulnya sudah ada. Ya. Kenapa? Karena kadangkala metode-metode analisis yang kita kenal itu justru menghasilkan limbah yang ujung-ujungnya dibuang ke lingkungan. Jadi kita menganalisis limbah dari lingkungan, tapi prosedur analisisnya juga atau metodologi analisisnya juga malah menghasilkan limbah yang seringkali jauh lebih berbahaya dari komponen limbah yang dianalisis. Nah, sehingga kita perlu mengembangkan secara terus-menerus metode-metode analitik yang baru. Jadi mungkin nanti akan disinggung sedikit apa yang kita kenal kalau Anda pernah dengar apa yang disebut dengan kimia hijau atau green chemistry. Mungkin juga akan disinggung di sini apa itu yang disebut dengan green analytical chemistry. Bahasan lain itu adalah bagaimana mengevaluasi hasil analisis. Jadi ini sudah analisis kuantitatif tentu saja. Jadi bagaimana beberapa metode statistik untuk memvalidasi hasil analisis. Supaya kita yakin bahwa hasil analisis yang kita peroleh itu valid. Jadi akan dikenalkan mungkin beberapa cara-cara statistik yang bisa digunakan untuk memvalidasi hasil analitik. Nah, baru mulai dari bagian 6 itu adalah sudah cara analisis ya. Jadi yang tadi kita masih bicara sampling dan macam-macamnya, metode samplingnya. Nah, sekarang adalah metode analisisnya. Ada yang melibatkan metode fisik, seperti organoleptik, analisis menggunakan mikroskop, lalu penentuan kekerasan, dan yang lain-lain yang didasarkan atas fenomena-fenomena fisik yang bisa diamati. Karena seringkali metode fisik ini sangat berguna karena biasanya sangat mudah dilakukan, tidak memerlukan instrumen yang rumit, dan seringkali bisa dilakukan di lapangan atau di cara in situ. Nah, dengan setelah metode fisik tadi, lalu kita juga akan membahas mengenai cara-cara analisis konvensional yang bisa digunakan dalam kimia analitik lingkungan, atau yang kita lebih sering sebut sebagai analisis basah ya, atau analisis konvensional ya. Ada spot test, jadi uji kualitatif tentu saja ini yang spot test, yang diberikan reaksi tertentu menghasilkan perubahan warna tertentu atau perubahan sifat tertentu untuk menentukan secara kualitatif komponen yang terdapat di dalam sampel. Ada untuk analisa kuantitatifnya, ada titrasi atau titrimetri, dan ada gravimetri. Capaian yang diinginkan tentu saja Anda memiliki wawasan mengenai cara analisis konvensional. Baru kemudian di topik berikutnya, topik bahasan berikutnya itu adalah bicara tentang pemisahan atau separation science ya. Kita sedikit bicara tentang ekstraksi pelarut yang sudah ngambil pemisahan analitik, tentu saja jauh lebih fasih tentu saja kalau kita bicara ekstraksi pelarut, sama
fasihnya kalau kita bicara dengan teknik kromatografi, karena kedua topik ini tentu saja Anda sudah dapatkan bagi yang sudah mengambil mata kuliah pemisahan analitik. Nah, yang dibahas tentu saja tidak selengkap atau tidak sedalam yang dibahas di pemisahan analitik, tapi kita hanya bahas atau kita hanya mencoba melihat beberapa teknik-teknik dasar pemisahan. Dan Anda bisa perhatikan bahwa pemisahan analitik ini, kecuali tentu saja kromatografi, itu lebih banyak digunakan sebagai bagian dari suatu atau sebagai salah satu tahap ada suatu protokol atau suatu prosedur analisis. Jadi melengkapi suatu prosedur analisis. Nanti kita bisa lihat perannya seperti apa misalnya. Karena bisa saja kita punya sampel, di dalamnya ada analit atau bahan yang akan dianalisis, tetapi bahan yang dia akan dianalisis ini tidak siap untuk diukur, sehingga memerlukan perlakuan awal yang bisa kita lakukan. Salah satu caranya adalah dengan ekstraksi pelarut. Mungkin juga sedikit akan disinggung di sini karena kita bicara pemisahan, kita bicara ekstraksi, tidak hanya ekstraksi pelarut, tapi saya harapkan juga mungkin Anda akan diberikan mengenai teknik ekstraksi yang lain, seperti misalnya ekstraksi fasa padat. Ya. Lalu teknik kromatografi yang banyak digunakan, ya. Tentu saja yang seperti Anda tahu bahwa teknik kromatografi yang paling banyak digunakan itu adalah kromatografi, atau yang umum digunakan adalah kromatografi fasa terbalik, atau mungkin juga kromatografi penukaran atau pertukaran ion. Topik yang ke-9 adalah, kalau tadi bicara tentang separation science atau metode pemisahan, berikutnya adalah metode spektrometri atau spektrofotometri. Nah, ini kita studi kasus beberapa hasil penelitian dari jurnal, terutama untuk melihat mengenai tren analisis lingkungan dengan instrumen. Demikian juga dengan metode elektrometri. Jadi mungkin yang bagian ini mulai dari pemisahan atau kromatografi, spektrometri, elektrometri, Anda diberikan sedikit wawasan mengenai ketiga metode tadi, ada pemisahan, spektrometri, elektrometri, lalu di bagian ujung Anda diminta untuk melihat atau membahas salah satu atau kasus-kasus yang Anda bisa temui pada penelitian yang sudah diterbitkan di berbagai jurnal. Dan ini sama yang kromatografi, ya. Jadi ada tadi ekstraksi, ada spektrometri, ada elektrometri, dan ada kromatografi. Jadi mungkin akan diberikan sedikit wawasan, sedikit pengantar mengenai pemisahan atau ekstraksi, mengenai kromatografi, mengenai elektrometri, dan mengenai spektrometri. Lalu Anda diminta untuk mencari kasus-kasus lingkungan yang menggunakan, yang analisisnya tentu saja menggunakan metode-metode tadi. Ya. Nah, lalu Anda nyarinya di mana? Tentu saja karena kita harapkan kasus-kasus yang dibahas mencerminkan tren atau perkembangan analisis lingkungan dengan instrumen-instrumen atau dengan metode-metode analisis yang kita sebutkan tadi, maka Anda tentu saja diminta mencarinya di berbagai jurnal. Nah, yang banyak di jurnal-jurnal yang khusus membahas tentang kimia analitik lingkungan atau Environmental Analytical Chemistry, itu ada International Journal of Environmental Analytical Chemistry, sering disingkat sebagai IJAC. Ya. Lalu ada Journal of Environmental Analytical Chemistry, IJAC. Ya. Kalau yang tadi International Journal jadi IJAC, yang ini IJAC. Dan ada satu jurnal lagi yang juga dari judulnya saja sudah menunjukkan isinya adalah perkembangan-perkembangan baru di dalam
metode-metode analisis untuk lingkungan, yaitu Trend in Environmental Analytical Chemistry yang disingkat TREAC ya. Bukan teriak ya, tapi TREAC ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, kita istirahat sejenak, sudah 1 jam ya. Kita istirahat 1-2 menit lah. Baik, Pak. Silahkan yang mau ada keperluan apa dalam 1-2 menit ini. Mungkin ada yang mau ke belakang, ada yang mau minum dulu. Atau mungkin udah dari tadi udah nyiapin minum ya. Mungkin ada yang belum makan siang karena kuliahnya mulai dari jam 1. Silahkan saja sambil makan siang. Toh nggak kelihatan ya.
Baik, kita lanjutkan. Ya. Kita mulai ke bagian terminologi. Ya. Jadi terminologi yang digunakan di Kinaling, di kimia analitik lingkungan. Baik, jadi kalau kita bicara tentang terminologi atau istilah-istilah atau definisi yang kita bisa gunakan, maka kalau misalnya kita bicara tentang pohon ilmu, maka pohon ilmu kimia itu secara tradisional kan dibagi menjadi 5 cabang gitu ya. Ada biokimia, anorganik, organik, kimia fisik, dan kimia analitik. Nah, bagaimana dengan kimia analitik lingkungan? Nah, terminologi environmental analytical chemistry ini sebetulnya asal muasalnya itu berkembang dari kimia analitik yang kita sudah kenal, itu kimia analitik tradisional, kita sebut saja seperti itu. Lalu berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri. Jadi dia asal muasalnya dari kimia analitik, lalu berkembang menjadi disiplin tersendiri yang akhirnya menjadi mapan. Bukan hanya ilmunya yang menjadi mapan, tapi menjadi profesi yang menarik bagi beberapa kelompok ilmuwan, bahkan bukan hanya dari kelompok keilmuan kimia saja, tapi bisa juga dari kelompok ilmuwan yang lain, ya. Atau bahkan dari environmental engineering, ya. Jadi insinyur-insinyur lingkungan, ahli kimia tentu saja, ya. Dan juga menjadi bagian atau menjadi suatu fokus tersendiri bagi staf-staf pendidik atau staf-staf pengajar. Di beberapa perguruan tinggi itu malah disiplin atau disiplin ilmu dari kimia analitik lingkungan ini menjadi satu bagian yang menjadi sangat besar dan menjadi bagian yang sangat penting dalam kurikulum di berbagai perguruan tinggi. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi kimia analitiknya, ya, bahwa kimia analitik lingkungan itu berkembang dari kimia analitik lalu menjadi ilmu yang mapan karena dia berfokus pada satu subjek tertentu, dalam hal ini adalah lingkungan. Nah, kalau kita lihat dari sisi lain, bahwa ternyata ada proses analisis yang biasanya sangat diperlukan untuk monitoring lingkungan atau pemantauan lingkungan. Nah, bidang ini sangat menantang tentu saja. Jadi kalau kita ingin mengevaluasi suatu lingkungan, tentu kita butuh data hasil analisis. Dan tentu saja bagian ini atau bidang ini selain menantang juga sangat dinamis karena semakin hari industri berkembang pesat, maka jenis-jenis cemaran yang bisa terjadi di lingkungan juga berkembang atau menjadi sangat dinamis.
Nah, karena berkembangnya sangat dinamis, terutama untuk monitoring lingkungan, maka ada tahapan-tahapan yang paling tidak pasti dan sangat rawan terjadi kesalahan, terutama misalnya dalam bagaimana memperoleh sampel yang representatif seperti yang kita sudah terangkan tadi. Jadi bagaimana sampel itu harus representatif. Jadi Anda bisa bayangkan kalau saya ingin menganalisis Sungai Citarum saja, panjangnya berapa kilo, mulai dari hulu sampai hilir, atau badan air yang terkumpul saja, misalnya ingin menganalisis cemaran di waduk, misalnya di Waduk Jatiluhur atau waduk yang lain, tentu saja sampel yang kita analisis harus betul-betul merepresentasikan secara keseluruhan populasi yang kita akan analisis. Belum lagi melibatkan penyiapan sampel yang rumit. Kenapa? Karena matriksnya biasanya, kalau matriks lingkungan biasanya cukup kompleks. Kalau air mungkin tidak terlalu kompleks, tapi kalau misalnya tanah, itu akan menjadi kompleks. Apalagi kalau yang kita sampling adalah biota atau makhluk hidup, maka matriksnya bisa menjadi sangat kompleks. Dan satu yang tidak kalah pentingnya adalah spesifikasi atau kualifikasi instrumen yang dipersyaratkan, biasanya harganya tidak murah, dan yang lebih sering menjadi masalah adalah pada saat kuantifikasi atau kuantifikasi kontaminan atau analit, ya, kita sebut saja sebagai analit, itu ada pada tingkat konsentrasi renik atau di ppm, bagian per juta, bahkan hingga bagian per kuadrilium. Ini bagian per juta 10 pangkat minus 6, ya. Kuadrilium itu 10 pangkat minus 15 kalau nggak salah, ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga bukan saja masalah-masalah yang sudah disebutkan tadi ini, bahwa ada kesalahan yang mungkin timbul dari bagaimana memperoleh sampel, bagaimana menyiapkan sampelnya, yang konsentrasinya renik atau kecil, yang ada dalam matriks yang kompleks, lalu membutuhkan karena konsentrasinya sangat kecil, matriksnya kompleks, seringkali dibutuhkan instrumen analisis yang tidak murah, lalu konsentrasinya kecil, bahkan sangat kecil, jadi biasanya kita sebut sebagai analisis renik dan ultra renik untuk menggambarkan konsentrasi yang kecil. Tapi ada hal lain juga yang sangat dinamis. Jadi yang sangat dinamis di sini itu adalah persyaratan dan regulasi dalam pemantauan. Entah itu air minum, ini contoh saja, ya. Entah itu air minum, entah udara ambien atau emisi, serta limbah padat berbahaya. Jadi ada syarat-syarat yang sangat dinamis dan berubah dari waktu ke waktu. Ambil contoh saja, misalnya bagaimana persyaratan yang terus berubah untuk memenuhi regulasi ini. Misalnya, ambil saja misalnya standar baku mutu air minum atau standar baku mutu air baku, ya. Jadi air yang akan diolah menjadi air minum. Itu kalau kita coba lihat, ada standar baku mutu air minum yang dikeluarkan oleh Departemen atau Kementerian Kesehatan. Ada standar baku mutu air yang bisa digunakan sebagai air baku untuk digunakan untuk diolah menjadi air minum. Yang ini tidak dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, tapi ini dikeluarkan oleh kementerian lain. Saya nggak tahu kementerian apa yang ngeluarinnya. PUPR gitu atau apa gitu, ya, yang ngeluarin yang baku mutu air baku, ya. Demikian juga misalnya kalau kita bicara tentang bahan makanan, ada regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang bisa saja berbeda dengan regulasi yang dikeluarkan oleh BPOM, bahkan bisa sangat berbeda dengan apa yang dikeluarkan oleh organisasi
WHO atau WHO. Ya. Contoh yang paling jelas itu adalah misalnya baku mutu kandungan arsen pada beras. WHO itu menetapkan batas minimumnya itu 2 kali lebih besar daripada batas minimum yang dipersyaratkan oleh BPOM. Nah, akibatnya apa? Tentu saja akan berbeda kalau misalnya berasnya akan dikonsumsi dalam negeri atau berasnya akan diekspor keluar. Karena kalau akan diekspor, tentu harusnya dia akan mengikuti persyaratan atau regulasi menurut WHO. Tapi kalau akan dikonsumsi dalam negeri, itu dia harus mengikuti BPOM. Dan BPOM itu untuk urusan beras ini baku mutu arsennya atau baku konsentrasi minimum yang diperbolehkan, konsentrasi arsen minimum yang diperbolehkan dalam beras itu cukup kecil. Kalau nggak salah 0,01 gitu ya. Sementara kalau di WHO itu 0,02 gitu atau 0,1 gitu ya, ppm. Kenapa demikian? Tentu saja banyak hal yang membuatnya seperti itu. Misalnya kenapa BPOM itu membuat regulasi yang mengharuskan kandungan arsen dalam beras itu sangat rendah. Sederhana saja karena masih sebagian besar penduduk Indonesia itu mengkonsumsi beras, tidak seperti penduduk dunia, karena beras tidak merupakan bahan pokok untuk penduduk dunia, hanya merupakan salah satunya adalah bahan pokok untuk bangsa Indonesia. Ya. Oleh sebab itu kenapa dia dibuat menjadi bahan regulasinya menjadi sangat ketat. Nanti pada bagian berikut ini, jadi kita sudah lihat terminologinya seperti apa, kimia analitik seperti apa, kimia analitik lingkungan seperti apa, nanti kita lihat kimia lingkungan itu seperti apa, ruang lingkupnya seperti apa, faktor-faktor yang mempengaruhi, ada regulasi, ada metodenya, ada perkembangan metode, dan lain-lain. Maka di bagian berikut ini kita akan coba lihat bahasan kimia analitik lingkungan, kita lihat dari perspektif sejarahnya, lalu fitur unik yang dimiliki oleh kimia analitik lingkungan, serta ruang lingkup dari kimia analitik lingkungan seperti apa. Oke, sampai di situ ada pertanyaan atau kita lanjut? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, ini perspektif sejarah dan ruang lingkupnya. Jadi kalau kita bicara kinaling, kita bisa bayangkan sebagai cabang kimia analitik, tapi juga bisa merupakan cabang dari kimia lingkungan. Jadi tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Kalau kita lihat dari sisi kimia analitik tentu itu adalah suatu kajian mengenai cara-cara analisis dengan subjek lingkungan. Tapi kalau kita lihat dari sisi kimia lingkungan adalah bagaimana menggunakan hasil-hasil analisis tadi untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan. Itu yang kita sebut atau menerangkan proses-proses yang terjadi, proses-proses kimia yang terjadi di lingkungan. Jadi tergantung dari sisi mana kita melihat. Sehingga kita perlu mendefinisikan atau merangkumnya. Nah, kalau begitu, dari kimia analitik ada sisi pandangnya sendiri, kimia lingkungan ada sisi pandangnya sendiri. Nah, gimana kimia analitik lingkungan ini kita bisa lihat, baik dari sisi kimia analitik maupun dari sisi kimia lingkungan secara bersamaan. Jadi kalau kita ambil definisi sederhana dari kimia analitik, itu ini sangat sederhana, bahkan sangat teknis ya. Itu bicara tentang kajian atau studi tentang pemisahan, identifikasi, dan kuantifikasi komponen kimia yang berasal dari alam atau bahan-bahan sintetis lainnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini, maka kinaling itu dapat didefinisikan sebagai studi tentang pemisahan, identifikasi,
kuantifikasi komponen kimia dari lingkungan. Jadi yang menjadi subjek adalah lingkungan. Nah, sementara kimia lingkungan itu bisa didefinisikan sebagai studi atau kajian perilaku kontaminan, itu adalah pollution chemistry. Bagaimana cara menganalisisnya? Ini adalah kimia analitik yang subjeknya adalah lingkungan. Dan bagaimana teknologi pengontrolan polusi atau pollution control chemistry. Maka dalam hal seperti ini, Kinaling atau environmental analytical chemistry itu jatuh sebagai salah satu subdisiplin dari kimia lingkungan. Jadi kalau kita pakai yang ini, yang di atas, maka kimia analitik lingkungan tadi sebetulnya kajian kimia analitik dengan subjek lingkungan. Berbeda kalau misalnya kita lihat dari sisi kimia lingkungan. Nah, dari sudut pandang sejarahnya atau perspektif sejarahnya, maka sebetulnya asal-usul dari kimia analitik seperti di awal tadi kita sudah sebutkan ya, bahwa asal-usul dari kimia analitik lingkungan itu mulanya atau berkembang dari kimia analitik, lalu berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri yang mapan, itu akibat dari isu lingkungan yang menjadi penting dan perlunya analisis polutan atau kontaminan di lingkungan. Nah, ini adalah milestone sebetulnya bagaimana kimia analitik itu berkembang lalu menjadi mapan sebagai kimia analitik lingkungan, itu ditunjang dengan perkembangan kimia analitik itu sendiri. Jadi di tahun 1870 itu kimia analitik mulai berkembang atau mulai dikenal dengan cukup baik itu setelah, jadi kalau Anda lihat timbangan, Anda namanya timbangan Sartorius ya. Nah, itu sebetulnya adalah nama orang, ini adalah Florence Sartorius yang mula-mula menciptakan atau menghasilkan neraca dengan lengan aluminium. Ya. Makanya berbagai timbangan yang baik itu biasanya diberi merek Sartorius. Ya. Lalu di awal abad 20-an, lalu muncullah apa yang kita kenal dengan spektroskopi dan spektrometri beserta spektrometer tentu saja. Nah, di awal abad 20 ini, selain spektroskopi dan spektrometri, di tahun 1950 sampai sekitar 1955-an, jadi mulai pesat berkembang itu instrumentasi pada 1950-an, mulai dikenal GC komersial yang pertama itu diproduksi oleh Barlow Corp, lalu ada GC MS yang menggunakan detektor time of flight yang diproduksi oleh Bendix. Nah, tahun berikutnya baru kemudian kita kenal ada AS pertama yang diproduksi oleh Perkin Elmer. 2 tahun kemudian lalu muncul HPLC. Jadi Anda bisa lihat misalnya ini 1955, GC-nya, HPLC-nya baru 10 tahun kemudian ya. Dan ini pun diproduksi sebagai prototipe pertama itu di Universitas Yale. Ya. Nah, setelah ini, jadi di sini lebih mendorong analisis komponen-komponen organik. Lalu setelah ditemukannya atau setelah dijualnya, dikomersialisasinya AS, lalu analisis logam itu mulai juga terpicu, terutama di lingkungan. Demikian juga munculnya HPLC itu sedikit sama dengan yang ada di GC, memicu analisis senyawa-senyawa organik. Nah, setelah ini perkembangan instrumen analisis itu yang banyak digunakan atau yang diperlukan untuk kepentingan analisis lingkungan itu, terutama yang untuk logam ya, itu berkembang sangat pesat. Kita tahu bahwa setelah tahun-tahun ini muncul apa yang kita sebut dengan ICP, inductively coupled plasma, bahkan yang digabungkan dengan spektrometri
massa. Kenapa diperlukan? Karena ternyata kalau AAS itu kita hanya bisa menganalisis pada tingkat konsentrasi ppm, sementara di lingkungan bisa saja tingkat konsentrasi logam-logam tadi, terutama logam berat, itu ada di tingkatan PPT bahkan lebih rendah, dan itu hanya bisa diakses atau bisa diidentifikasi, bisa dideteksi dengan menggunakan ICP MS. Demikian juga kalau di sini ada tandem GC dengan MS, maka HPLC pun bisa ditandemkan dengan MS. Kita punya HPLC MS, bahkan baik GC maupun HPLC itu bisa ditandemkan atau bisa digabungkan dengan ICP MS. Jadi kita punya HPLC, ICP MS. Tentu saja itu untuk analisis logam-logam renik, ya, terutama logam berat tentu saja. Jadi instrumen-instrumen inilah yang kita sebut tadi, ada GC, ada HPLC, ada AS yang prinsipnya sama saja, punya lebih jauh lagi ke depan ada ICP, ada ICP-MS. Nah, itulah yang menjadi alat utama atau instrumen utama untuk analisis logam berat misalnya, dan juga untuk polutan-polutan organik seperti pestisida, poliaromatik hidrokarbon, dan poliklorinated bifenil di lingkungan. Nah, di saat ini atau hari ini, kontaminan-kontaminan ini atau polutan-polutan ini sudah disebutkan sebagai kontaminan penting atau kontaminan utama sejak gerakan lingkungan dimulai pada era 50-an. Jadi sangat berkembang setelah ditemukannya instrumen-instrumen tadi. Contohnya saja misalnya poliaromatik hidrokarbon yang ada antrasen, penantren, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat poliaromatik hidrokarbon ini adalah senyawa dengan cincin aromatik atau cincin benzen yang terkondensasi. Jadi ada naftalen yang 2 cincin aromatiknya, cincin benzennya, ada antrasen yang 3, ada benzapiren, ada penantren yang juga 3, tapi posisinya beda dengan antrasen, ada piren, ada koronen. Ya. Nah, kenapa jadi menarik? Karena misalnya di tahun inilah, di sekitar tahun 60-an justru, maka orang pertama kali memperoleh informasi atau bisa menentukan bahwa ternyata benzapiren ini merupakan salah satu senyawa atau suatu komponen yang bersifat karsinogenik. Nah, senyawa-senyawa ini bisa ditemukan di mana? Nah, ini bisa ditemukan sebagai komponen dari minyak bumi atau limbah yang dihasilkan dari minyak bumi. Oleh sebab itu, ini menjadi sangat penting karena di tahun-tahun 60-an, 70-an itu adalah eksplorasi atau industri minyak bumi itu berkembang sangat pesat, sehingga bisa dikatakan cemarannya pun berkembang sangat pesat. Terutama misalnya kalau ada kapal-kapal tanker yang melewati perairan tertentu lalu bocor atau bahkan tabrakan lalu tumpah minyaknya, maka senyawa-senyawa ini akan sangat mudah ditemukan. Dan ini tidak saja kita temukan misalnya di air laut, tapi juga sampai kepada biota-biota yang ada di sana, bahkan sampai ke daerah pesisir atau di daerah pantai, terutama di hutan-hutan mangrove. Nah, selain PAH ada PCB, atau polychlorinated bifenil. Ini kebanyakan digunakan sebagai pestisida. Jadi struktur dasarnya seperti dituliskan di sini, ini adalah struktur dasarnya, ada 2 cincin benzen yang dihubungkan. Lalu posisi-posisi 2, 3, sampai 6 ini bisa diisi oleh klor. Entah itu misalnya di sini diisi 4 atom klor, ini diisi oleh 6 atom klor, ini juga diisi oleh 4 atom klor, tapi posisinya berbeda dengan di sini. Dan banyak senyawa-senyawa lain yang termasuk ke golongan polychlorinated bifenil. Atau yang kita singkat menjadi PCB. Nah,
kalau masih dari perspektif sejarahnya, maka sebetulnya kalau kita sebutkan tadi bahwa kimia kinaling ini berevolusi dari kimia analitik tradisional, itu dimulai mungkin saja dari awal 80-an sampai awal dari 90-an. Nah, itu terlihat misalnya dari buku teks pertama yang berjudul Environmental Analytical Chemistry, ini di Indonesia kan ya, tapi ya judul sebetulnya adalah Environmental Analytical Chemistry. Itu diterbitkan oleh Field dan Haynes. Ya. Ini adalah pengajar di University of Kingston atau Kingston University di UK. Buku ini mengulas mengenai review kimia analitik yang berfokus pada ilmu lingkungan. Jadi sebetulnya metodologi atau metode analisis dengan sampel-sampel lingkungan. Nah, setelah 90-an, lalu akan banyak sekali buku yang terbit, beberapa dengan cakupan yang luas, misalnya yang punyanya Lokonto ini cakupannya cukup luas, jadi tidak spesifik. Judulnya Trace Environmental Qualitative Analysis. Lalu ada Environmental Sampling and Analysis, suatu petunjuk praktis. Dan yang buku-buku lain yang cakupannya khusus kimia analitik lingkungan. Misalnya Analytical Chemistry of PCB. Jadi betul-betul hanya membahas tentang kimia analitik yang berfokus pada satu komponen tertentu. Dalam hal ini adalah PCB, polychlorinated biphenyl. Sementara yang lainnya tadi, misalnya yang Lokonto ini dia membahas cukup luas, jadi tidak terfokus pada satu elemen. Misalnya sampling juga bahasannya masih sangat luas. Perspektif sejarah. Nah, buku-buku teks yang kita temui saat ini, misalnya yang dikarang oleh Manahan dan Gerard di 2010. Ya. Nah, buku-buku sejenis ini sebetulnya ditulis oleh orang-orang atau ilmuwan-ilmuwan kimia analitik tradisional, tetapi memfokuskan metode-metode yang dibahas itu pada aspek analitiknya saja. Sedangkan bahasan mengenai sampling, pengambilan sampelnya dan yang lain-lain yang terkait sampel, yang kita tahu tadi dia berkontribusi besar pada total kesalahan dalam pengukuran lingkungan, dilepaskan atau dikeluarkan atau bahkan dibahas sangat sedikit pada buku-buku yang seperti ini. Nah, keadaan ini di mana buku-buku teks kimia lingkungan itu hanya membahas tentang metode-metode analitiknya saja, tapi samplingnya itu tidak dibahas di sana. Nah, hal ini berubah setelah kita tahu bahwa kualitas data lingkungan itu ditunjukkan seperti siklus analisis itu mulai dari pengambilan sampel, entah itu udara, air, yang lain, sampai dihasilkan data pengukuran di laboratorium. Jadi, bagian metode analitiknya sendiri tidak bisa dilepaskan dari sampling dan hal-hal mengenai sampel yang berkaitan dengan itu. Nah, salah satu buku yang diterbitkan itu misalnya Fundamental of Environmental Sampling and Analysis. Jadi ini sudah mulai digabungkan atau sudah mulai diinklusi sampling untuk lingkungan dan juga analisisnya untuk lingkungan. Nah, bahkan tata cara atau pedoman pengambilan sampel ini seringkali diterbitkan oleh berbagai lembaga pemerintah.
Ini misalnya ada beberapa lembaga, misalnya Departemen Perdagangan, misalnya itu mengeluarkan apa yang disebut dengan standar kerangka kompetensi nasional Indonesia mengenai jasa pengambilan sampel. Dengan demikian, yang bisa mengambil sampel itu harusnya tidak sembarang orang, tetapi orang-orang yang sudah disertifikasi untuk mengambil sampel, yang kita sering sebut sebagai sampel boy. Nah, dia memegang sertifikat yang menunjukkan bahwa dia memiliki kompetensi untuk mengambil sampel, dan itu diterbitkan di berbagai lembaga pemerintah. Nah, kalau kita coba lihat lebih lanjut, ada penelitian justru pada Kinaling juga berkembang dengan pesat, terutama pada pengembangan metodologi pengambilan sampel dan tidak lepas dari inovasi instrumentasi untuk pengukuran. Nah, itu bisa dilihat dari makalah-makalah yang terbit pada berbagai jurnal internasional seperti yang kita sudah sebut tadi, ya. Ada ICEA, ada Analchem, ya, Analytical Chemistry, ada Journal of Chromatographic Science, ada Environmental Science and Technology atau EST, ada TREAC, ya, Trend in Environmental Analytical Chemistry. Jadi Anda bisa dapatkan perkembangan terakhir mengenai metode analisis dan juga metode-metode sampling yang terbaru. Seperti misalnya kalau Anda coba membaca atau melihat-lihat isi dari jurnal-jurnal ini, biasanya Anda akan ketemu apa yang dimaksud dengan passive sampling misalnya, ya, atau stir bar sampling. Jadi pada kenyataannya tidak selalu sampel itu harus dibawa ke laboratorium seperti apa adanya. Jadi misalnya kita ingin menganalisis air, nggak perlu airnya yang dibawa ke laboratorium, tapi kita bisa lakukan apa yang kita sebut dengan passive sampling dengan menggunakan misalnya stir bar sampling. Jadi di sana diabsorpsi, di in situ diabsorpsi hasil adsorben yang sudah mengabsorpsi analit itu yang dibawa ke lab. Jadi bukan airnya, tapi hasil adsorpsi suatu adsorben yang dibawa ke lab untuk dianalisis. Demikian juga untuk analisis udara, misalnya bukan udaranya yang kita bawa ke lab, tetapi udara yang sudah di-trap atau sudah di-trapping, sudah dijerap pada suatu adsorben tertentu. Lalu adsorbennya kita bawa ke lab, di lab lalu gas yang ada di dalamnya kita lepas kembali untuk dianalisis. Jadi cara-cara seperti itu bisa Anda temukan pada jurnal-jurnal yang disebutkan di sini. Tentu tidak terbatas pada jurnal ini. Banyak jurnal-jurnal lain juga yang membahas tentang sampling dan metode analisis untuk lingkungan. Nah, bagian akhir dari pengantar ini adalah fitur unik dari kimia analitik lingkungan. Walaupun sebetulnya kimia analitik lingkungan atau Kinaling ini akarnya adalah kimia analitik, tapi sebagai ilmu yang mapan dan disiplin yang independen, itu berbeda sebetulnya dengan kimia analitik tradisional dalam beberapa aspeknya. Aspek-aspek yang berbeda itu kita bisa temukan dari beberapa buku dan artikel yang ditulis oleh Heinz dan Sang, ya. Ini Cholun Sang, ya. Itu di 2000 dan di 2007. Nah, apa saja fitur unik dari kimia analitik lingkungan ini? Fitur unik yang pertama itu adalah bahwa analit dalam sampel atau yang merupakan komponen sampel tadi biasanya, atau analit yang ada di sana itu biasanya memiliki konsentrasi yang rendah. Nah, kecuali untuk pengujian konvensional, ya. Nah, sebagian besar polutan atau analit di ranah lingkungan atau pada sampel lingkungan itu ada pada konsentrasi renik, bahkan ultra renik. Jadi kalau kita bicara konsentrasi pada
subjek lingkungan, biasanya kita tidak lagi bicara tentang persen, tentang molaritas, tentang normalitas. Ya. Yang biasa kita gunakan ada kimia analitik tradisional atau sebut saja metode-metode konvensional. Nah, konsentrasi yang rendah ini bisa berupa ppm, bagian per juta, bagian per miliar atau ppb, bahkan bagian per triliun ppt, bahkan sampai sekecil bagian per kuadrilium atau ppq, atau bahkan bisa lebih rendah lagi. Ya. Ini ada yang dua di bawah ini adalah gambaran sebetulnya untuk menggambarkan seberapa reniknya atau seberapa rendahnya konsentrasi yang harus ditentukan. 1 ppt itu 1 bagian per triliun, tentu saja angkanya menjadi 10 pangkat minus 12. Itu kalau disetarakan, itu kira-kira sama dengan 1 tetes air, lalu diencerkan ke dalam 20 kolam renang ukuran olimpiade, atau diencerkan ke dalam 50.000 meter kubik dikali 20, atau dalam satuan waktu itu kira-kira 3 detik dari setiap 100.000 tahun. Jadi sebegitu kecilnya PPT ini, apalagi kalau kita gunakan yang part per kuadrilium, itu yang 10 pangkat minus 15. Itu kira-kira kalau disetarakan akan sama dengan 1 tetes air yang diencerkan menjadi 50 juta meter kubik. Nah, itulah kira-kira gambaran dari PPQ. Atau kalau dalam dimensi waktu itu kira-kira 2,5 menit dari usia bumi yang besarnya 4,5 miliar tahun. Jadi demikian reniknya sehingga memerlukan metode analisis tertentu dan sampling tertentu. Bagian kedua, selain konsentrasi yang rendah, matriksnya biasanya sangat kompleks. Jadi matriks lingkungan ini bisa beragam, bisa di dalam udara, di air permukaan, sungai dan danau, dan yang lebih sulit lagi biasanya adalah di air laut, ya. Bisa air minum, air tanah, ya. Lalu ada tanah, aerosol, dan yang lain-lain, ya. Bisa lumpur, limbah berbahaya, bisa juga merupakan spesimen biologis, dan ini juga tentu saja memberikan matriks yang sangat rumit kalau kita bicara tentang spesimen biologis, entah itu darah, lemak, rambut, atau jaringan tanaman, atau yang lain. Bahkan kadang-kala kita tidak tahu asal-usul dari sampel tersebut. Karena tidak diketahui asal-usulnya, matriksnya juga akan menjadi sangat kompleks. Nah, matriksnya sangat kompleks, konsentrasinya rendah, sehingga tidak semua instrumen atau tidak semua alat ukur analitik itu bisa mendeteksinya secara langsung. Jadi tidak bisa ditentukan kita sampling, sampelnya langsung diinjeksikan atau dimasukkan ke dalam alat lalu selesai analisis. Kadangkala bahkan itu yang paling sering terjadi, kita harus melakukan tahapan tertentu sebelum analisis dilakukan. Nah, prosedur-prosedur yang rumit ini bisa saja digunakan untuk menghilangkan interferensi dan bahan kimia lain yang merupakan komponen ini, yang merupakan komponen mayor. Misalnya kalau Anda ingin periksa, ambil contoh logam berat, ya, Anda ingin periksa logam berat dari darah. Darah tentu saja di dalamnya ada protein, ada biomolekul yang lain, maka komponen-komponen mayor tadi harus dipisahkan dulu dari analitik supaya bisa diukur dengan instrumen analisis tertentu. Nah, caranya gimana? Ya harus dipisahkan. Bahkan perlu dilakukan prakonsentrasi. Jadi perlu konsentrasinya ditingkatkan. Tentu saja pemenang standar yang dimaksudkan dengan prakonsentrasi itu bukan standar radisi, ya, bukan sampelnya lalu kita tambahkan standar supaya konsentrasinya naik, bukan gitu ya. Tapi prakonsentrasi itu sampel apa adanya, dilakukan proses tertentu sehingga konsentrasinya naik. Nah, jadi ada pemisahan, ada prakonsentrasi,
supaya bisa dideteksi oleh instrumen ukur. Jadi bukan hanya instrumen ukurnya yang penting, tapi bagaimana penyiapan sampelnya supaya akurasi dan presisi yang diharapkan dari prosedur analisis atau protokol analisis keseluruhan itu tidak ada yang baik. Nah, dengan demikian, karena tahapan ini merupakan tahapan yang tedious atau tahapan yang sangat kompleks, tahapan yang sangat rumit, maka ini tahapan penyiapan sampel ini bisa saja merupakan bagian dari ketidakpastian dan variabilitas hasil pengukuran atau menentukan ketidakpastian dan variabilitas hasil pengukuran secara keseluruhan. Seperti Anda tahu, kalau kita menuliskan hasil analisis, terutama di analisis renik dengan konsentrasi yang rendah, biasanya kita harus mencantumkan uncertainty-nya atau ketidakpastiannya. Jadi hasilnya sekian plus minus sekian. Plus minus sekiannya ini bukan standar deviasi, tapi ketidakpastian atau uncertainty-nya. Standar deviasi itu hanya rata-rata beberapa pengukuran lalu adalah nah, banyak proyek-proyek lingkungan itu melibatkan banyak sampel untuk menggambarkan pola spasialnya atau temporal pencemar lingkungan. Kalau Anda masih ingat, ada beberapa tahun lalu ada proyek lingkungan tentang cemaran merkuri, pencemaran arsen di perairan di Sulawesi Utara gitu ya. Itu adalah sorry, saya terlempar dari sistem ya, jadi sedikit bolong tadi. Kita coba lihat ulang. Oke, apakah PPT-nya sudah kelihatan? Halo, Sudah, Pak. Sudah ada. Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan. Biaya tinggi untuk pengambilan sampel dan analisis. Nah, kita ambil contoh tadi, misalnya bagaimana coba mempelajari cemaran arsen atau cemaran merkuri di laut di Sulawesi Utara yang kita kenal dengan Pantai Buyat ya, atau tragedi Buyat ya. Nah, kadangkala biaya pengambilan sampel ini rendah ya, dan dibanding dengan biaya analisis.
Misalnya untuk senyawa organik di tanah dapat berkisar antara $50 sampai $400 per sampel. Tetapi ini untuk biaya analisisnya, tapi biaya pengambilan sampelnya itu bisa lebih rendah kalau dari tanah ya. Jadi cukup diambil beberapa bagian yang random saja. Tidak seperti misalnya untuk pengambilan untuk proyek lingkungan yang besar. Jadi misalnya kalau kita ingin mengamati atau kita ingin mempelajari polutan di badan air, misalnya kita harus mensampling selain random di permukaan, harus random juga ke bawah ya, di kedalaman, sehingga diperlukan sampel yang banyak. Nah, biaya analisisnya mungkin saja rendah, tetapi yang justru mahal adalah pengambilan sampelnya. Terutama misalnya kalau kita akan ngambil sampel di daerah-daerah atau di tempat-tempat yang terpencil hanya untuk pengukuran kimia yang rutin. Ya. Misalnya hanya cukup dengan titrasi kita bisa lakukan analisisnya. Tetapi ngambil sampelnya itu jauh di tempat yang remote ya, atau yang terpencil, sehingga dalam hal ini biaya analisisnya murah, tapi biaya sampelnya, pengambilan sampelnya yang mahal. Lalu yang D itu seringkali untuk analisisnya diminta pemantauan dan otomatisasi secara in situ. Jadi analisisnya tidak diinginkan dibawa ke laboratorium, tapi dilakukan analisis in situ. Ya. Misalnya untuk analisis gas-gas, misalnya ada SO2, ozon, NOx, okay. Lalu ada limbah dari instalasi pengelolaan air minum, biasanya itu dilakukan secara in situ, dan ini memberikan persoalan tersendiri ya. Karena apa? Karena perlu dilakukan otomatisasi. Okay. Salah satu contohnya adalah bagaimana mengumpulkan sampel secara otomatis. Jadi kita sudah sebut tadi misalnya dengan cara pasif sampling atau stir bar sampling dan yang lain-lain. Ya. Nah, terutama kalau jumlah sampelnya besar. Ya. Karena kalau jumlah sampelnya besar, perlu banyak orang untuk melakukan sampling, sehingga seakan-akan menjadi proyek padat karya. Okay? Dan biasanya karena banyak orang yang terlibat, reproduktifannya atau kebolehulungannya itu karena dilakukan manual biasanya tidak terlalu baik. Lalu otomasi yang andal dan tangguh, okay? Dan kapasitas pengukuran in situ itu adalah kunci dalam proses pemantauan lingkungan. Ambil saja yang sederhana, misalnya waduk Jatiluhur misalnya, yang ingin ditentukan bagaimana sih keadaan pH-nya, pH airnya tentu saja dari waktu ke waktu secara real time. Nggak akan mungkin kita simpan orang di sana lalu dia mengukur pH tiap 5 menit atau tiap 10 menit mengukur pH-nya dengan menggunakan pH meter. Nah, dalam hal seperti ini kita memerlukan otomatisasi. Jadi stasiun pengukurannya kita simpan di Jatiluhur sana. Lalu kemudian datanya bisa saja tidak harus di Jatiluhur, datanya bisa di mana saja dengan menggunakan apa yang kita sebut dengan teknik telemetri. Jadi pengukuran jarak jauh. Jadi hanya sensor pH-nya ada di sana, di in situ, datanya langsung dikirim ke tempat tertentu. Bagian terakhirnya itu adalah kesesuaian pada hukum dan peraturan. Ini yang kita sebutkan tadi, karena aturan dan regulasi itu bisa berubah secara dinamis. Jadi cara sampling, metode yang digunakan itu harus sesuai dengan regulasi yang ada dan tentu saja dengan hukum-hukum lingkungan yang bisa berbeda-beda dari satu negara ke negara yang lain. Jadi pengambilan sampel lingkungan itu dan pekerjaan analitiknya, kecuali ya beberapa penelitian akademis itu dikecualikan, itu harus sesuai dengan aturan yang ada di masing-masing negara. Jadi seperti pada pekerjaan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, entah itu kalau ini di Amerika federal, negara bagian, dan lingkungan lokal ya. Kalau kita mungkin lembaga penegakan hukum nasional di Pemda atau di Pemprov ya, yang
ada Satpol PP-nya itu atau di lingkungan lokal tersendiri. Dan tentu saja produsen atau industri yang bertanggung jawab untuk menjamin kesesuaian dengan peraturan standar limbah dan emisi. Jadi kalau ada industri, dia punya peraturan tentang standar limbah dan emisi, lalu kita lakukan analisis sana, maka metode sampling dan metode analisis yang kita gunakan untuk analisis limbah dari suatu industri itu harus memenuhi aturan, standar, atau regulasi yang ditetapkan. Yang pertama, yang kedua adalah berbagai sampel lingkungan dan protokol analitik itu bisa berada dalam kategori metode terregulasi atau metode standar. Jadi metode-metode yang memang ditetapkan oleh lembaga tertentu sebagai suatu metode standar. Jadi kalau kita ingin menganalisis komponen A, metode standarnya apa, di sana ada protokol kerjanya seperti apa, instrumen yang digunakan seperti apa, atau spesifikasi instrumen yang digunakan harus seperti apa. Tetapi ada juga yang kita sebut sebagai metode konsensus. Metode konsensus ini tidak diterbitkan oleh lembaga pemerintah tertentu, tapi hanya sekedar konsensus antara yang menganalisis dengan permintaan atau orang yang meminta analisis. Jadi kalau yang pertama tadi itu yang metode-metode standar itu harus disetujui oleh pengatur dan wajib diikuti seperti mengikuti undang-undang ya. Jadi seperti misalnya undang-undang air minum yang aman dan polutan nasional dan seterusnya lah. Sementara kalau metode konsensus adalah bukan metode yang ditegakkan oleh peraturan, jadi bukan ada undang-undang atau ada peraturan menteri, ada peraturan daerah dan seterusnya, tetapi diterbitkan oleh organisasi profesional. Salah satu contohnya adalah kalau kita menggunakan metode-metode yang ada di ASTM atau ada yang ada di NEOSA ya, atau SNI. Itu kalau SNI biasanya banyak digolongkan ke dalam metode terregulasi atau metode standar ya. Sebagai rangkuman, maka kimia analitik lingkungan itu dapat dianggap sebagai kimia analitik terapannya. Jadi karena kimia analitik yang diterapkan untuk mengukur, memberikan solusi bagi masalah-masalah lingkungan. Tapi dapat juga merupakan alat ukur dalam bidang kimia lingkungan. Jadi hasil-hasil analisisnya tadi bisa digunakan sebagai alat ukur, terutama untuk monitoring. Atau untuk mengkualifikasi dan mengukur pencemar di lingkungan. Nah, yang perlu dicatat juga sebagai bagian akhir dari rangkuman itu adalah polutan atau kontaminan tidak bisa berarti yang sangat luas. Bukan hanya polutan kimia saja, tetapi juga jadi bukan hanya pada polutan kimia, tetapi juga misalnya bisa berupa parameter biologis, parameter termal, radiologis, atau parameter fisik lainnya. Jadi misalnya polutan suara, kebisingan, itu termasuk polutan atau kontaminan, kontaminan suara. Yang termal misalnya, kalau misalnya kita punya industri yang menggunakan boiler, lalu menggunakan air pendingin, maka tentu saja kalau air pendinginnya diambil katakanlah dari sungai atau dari air laut, lalu disirkulasi sebagai kondensor atau sebagai air pendingin, itu kan sisanya dibalikkan ke sungai atau dibalikkan ke laut, tetapi temperaturnya kan berubah. Nah, itu juga bisa digolongkan sebagai polutan atau kontaminan. Nah, kalau kita mencoba mengelompokkan ke dalam subjek-subjek yang berbeda, maka kita bisa mengelompokkan ke dalam 3 bagian ini. Yang pertama itu adalah jenis parameter lingkungannya, apakah dia anorganik, apakah dia organik, apakah dia biologis, toksikologi, apakah dia radiologis. Lalu bisa juga kita kelompokkan ke dalam subjek bergantung pada prosedur operasionalnya. Melalui baik itu mulai dari pengambilan sampelnya, persiapan pengambilan sampelnya, analisis sampelnya hingga data analisis. Dan subjek yang ketiga itu adalah jenis matriks
dari lingkungan seperti udara, air, dan yang lain-lain. Terutama nanti yang berupa spesimen biologi. Jadi kimia analitik lingkungan ini kita bisa menjadi subjek, 3 subjek yang ini, yang kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Jadi yang satu ini, yang nomor 1 ini adalah jenis parameternya. Yang nomor 2 itu adalah prosedur operasionalnya. Yang nomor 3 itu adalah jenis matriks lingkungannya. Jadi kalau kita lihat, bagian atas itu adalah kimia analitiknya, yang mencoba menjawab analitnya apa, lalu jumlahnya berapa. Lalu kalau kimia lingkungannya itu bicara tentang kimia polusi atau pollution chemistry, lalu bicara tentang environmental analytical chemistry, lalu bicara tentang kontrol kimia dari polutan. Nah, environmental analytical chemistry dianggap sebagai irisan ya. Sebagai irisan di sini yang di bagian tengah ini dari kedua bagian ini. Lalu dibagi-bagi menjadi jenis parameternya, apakah kontaminan anorganik, organik, berasal dari biologi atau radiologi. Lalu prosedur operasionalnya itu mulai dari sampling sampai penyiapan samplingnya, lalu analisis sampelnya bisa lewat kimia basah atau dengan menggunakan instrumen tertentu. Lalu kita perlu data analisisnya, ini memerlukan sedikit pemahaman tentang statistik dan yang lain. Lalu quality assurance dan quality control dari hasil analisis dan keseluruhan dari proses yang terjadi. Lalu dari jenis matriksnya bisa udara ambien atau udara emisi atau cemaran udara yang diemisikan. Jadi udara ambien atau cemaran udara yang diemisikan, misalnya ini yang berasal dari emisi kendaraan bah motor atau yang lain. Bisa dari air permukaan, air minum atau limbah, ya, air limbah, bisa aerosol, bisa limbah padat, ya, atau limbah-limbah berbahaya, dan matris biologi, entah itu tumbuhan, entah itu makanan, atau entah itu hewan dan yang lainnya. Oke, itu saya kira akhir dari bagian pengantar. Kita sudah 2 jam. Saya kira kita sudah pada capek gitu ya, 2 jam berkuliah. Saya tidak akan nambah lagi menjadi 3 jam. 1 jamnya kita gunakan saja untuk istirahat ya. Nah, hanya saja saya pesankan jangan lupa untuk mengisi absen di CX ya. Jadi absennya saya sudah buka di sana. Jadi supaya mengisi absen di CX. Oke, baik, ada pertanyaan mengenai apa yang kita sudah bahas? Saya kira rajin semua, terdaftar itu 35, dan saya kira semuanya hadir 35 karena saya lihat peserta partisipannya ada 37, jadi 35 tambah saya dan Pak Endajaya, jadi jadinya 37, jadi semuanya saya kira hadir. Oke. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kita sudahi dulu kuliahnya ya, sampai di sini. Sampai kita ketemu lagi entah berapa minggu ke depan, karena minggu depan itu kelihatannya bukan saya yang akan mengisi, tapi akan diisi dengan topik lain ya, dan itu akan diisi oleh Pak Yudis, Pak Yudhistira Asis ya. Itu dia Pak Yudis akan bicara mengenai pengenalan bahan.
sama saya kira kuliahnya juga akan lewat MS Team. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi dulu kuliahnya sampai di sini. Selamat masih siang lah ya, belum sore ini. Selamat siang. Ya. Selamat siang, Pak. Sehat selalu ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Ayo.